الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم. Yang saya hormati orang-orang tua saya, Bapak Ibu jemaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, serta nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih mampu melangkahkan kaki kita di rumah Allah yang berbahagia ini guna melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping itu pula salawat dan salam mari sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran merupakan kitab suci kita umat Islam. Al-Quran merupakan kalam Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, dan barang siapa yang membacanya ibadah. Jadi membaca Al-Quran ini ibadah, mendengarkan rahmat. Al-Quran ini saja perkataan yang maha mulia. Tempat turunnya saja tempat yang mulia, Makkah, Madinah. Turunnya pada bulan yang mulia juga, bulan Ramadan. Dan diturunkan kepada Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, Al-Quran ini hendaknya selalu kita baca dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka momentum di bulan Ramadan ini, di mana kita umat Islam banyak selalu membaca Al-Quran, yang sebelumnya jarang membaca Al-Quran, ketika tiba Ramadan dia banyak membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi pelajaran di bulan Ramadan ini menjadikan pendidikan baginya untuk membiasakan selalu membaca daripada Al-Quran. Dan orang yang membaca Al-Quran ini sangat banyak keutamaan yang ia dapatkan. Kalau kita baca WhatsApp tidak mendapatkan pahala dari Allah, mungkin sebagai informasi bagi kita, tapi terkadang bisa menyakitkan hati, bisa menyinggung perasaan orang, dan bisa juga menjadi informasi kita. Tetapi membaca Al-Quran ibadah.
Dan banyak kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang senantiasa mau membaca Al-Quran. Oleh karena itu, jangan lebih banyak kita berinteraksi dengan handphone ketimbang dengan Al-Quran. Silahkan saja kita berinteraksi dengan handphone, dengan WhatsApp, medsos, tapi jangan lupa membaca Al-Quran. Sempatkan untuk selalu membaca Al-Quran. Ini terkadang Al-Quran kita hanya jadi hiasan di dinding rumah kita. Al-Qurannya bertahun-tahun masih bagus saja. Kenapa jarang dibuka? Kita sibuk dengan aktivitas. Padahal Al-Quran jika kita baca mendatangkan banyak kebaikan. Orang-orang tua saya yang dirahmati Allah, di antaranya Al-Quran yang kita baca, kata Rasulullah, satu hurufnya akan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Ini luar biasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah," kata Rasulullah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, itu Al-Quran, falahu hasanatun, baginya diberikan satu kebaikan. Satu huruf, satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amsalihha, kata Rasulullah. Dari satu kebaikan tadi, Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bayangkan saja, satu huruf Al-Quran kita baca, 10 kebaikan yang kita dapatkan. Ini luar biasa. Kata Rasulullah dalam hadis ini selanjutnya, la aqulu, aku tidak mengatakan, alif lam mim harfun, alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi kata Rasulullah, alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif terhitung satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi alif lam mim saja yang kita baca, kata Rasulullah, ini sudah terhitung 3 huruf. 30 kebaikan yang kita dapatkan. Jadi ibu-ibu sambil memasak di dapur tak sempat dia baca Al-Quran, dibacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. 30 kebaikan. Subhanallah. Tapi jangan coba cuma satu huruf, 3 huruf saja. Sebaiknya kita banyak, kita tambah. Kita baca Al-Fatihah berapa huruf, Al-Baqarah, Al-Imran, berapa banyak kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita bagi orang yang mau membaca Al-Quran. Orang-orang tua saya yang rahmati Allah, bukankah kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Satu huruf dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Keutamaan membaca Al-Quran lainnya apa? Nanti Al-Quran yang kita baca ini, kata Rasulullah, di hari akhirat akan memberikan syafaat kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita yang dulunya di dunia ia baca dan ia amalkan. Jadi kita nantikan di akhirat itu tempat cuma ada 2. Kalau tidak masuk neraka, masuk ke dalam surga. Orang-orang tua saya yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, apa kata Nabi kita? Iqra'ul Qur'an. Bacalah oleh kamu Al-Quran. Kenapa? Fa innahu, kata Rasulullah, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nanti kata Rasulullah, Al-Quran ini akan datang memberikan syafaat yaumal qiyamah, pada hari kiamat, kepada orang yang membacanya di dunia. Jadi dia memberikan pertolongan. Jadi syafaat itu kita bisa dapatkan dari Nabi kita, syafaat dari Nabi kita, syafaat dari Al-Quran, dan syafaat dari berpuasa kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaannya yang lain,
Al-Quran yang kita baca ini akan dapat mendatangkan pahala, dan Al-Quran yang kita baca, kita akan dikumpulkan bersama para malaikat Allah. Luar biasa. Bersama kita dengan malaikat Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, jadi mungkin ada orang enggan dia baca Al-Quran. Kenapa? Tak pandai dia baca Al-Quran, tak mahir dia baca Al-Quran. Dia ingin baca saja Al-Quran, walaupun dengan terbata-bata, baca saja Al-Quran. Dia tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang paling bagus, kalau kita tak paham baca Al-Quran, belajar kita kepada teman kita yang paham ilmu tajwid Al-Quran. Namun jika kita belum memahami dan kita ingin membaca Al-Quran, baca saja Al-Quran. Hadis Rasulullah mengatakan dari Aisyah radhiyallahu anha, apa kata Rasulullah? Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah, kata Rasulullah. Orang yang membaca Al-Quran dengan mahir, dengan pandai, maka dia akan bersama para malaikat Allah yang taat dan mulia, dikumpulkan bersama para malaikat Allah. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, apa? Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi 'alaihi syaqqun lahu ajran. Kata Rasulullah, bagi orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, sulit baginya membaca Al-Quran, maka baginya mendapat 2 pahala. Jadi terbata-bata kita baca Al-Quran, mendapat 2 pahala. Bagus bacaan kita bersama para malaikat Allah. Luar biasa. Orang-orang tua saya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir, di antara keutamaan membaca Al-Quran, jangankan kita baca Al-Quran itu, orang-orang tua saya, ada orang baca Al-Quran, diam kita mendengarkan. Ada orang baca Al-Quran, kita perhatikan, kita diam dan dengarkan. Ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangankan kita baca, mendengarkan orang baca Al-Quran saja kita mendapatkan rahmat dari Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa idza quri'al Qur'an, kata Allah, apabila dibacakan kepadamu Al-Quran, fastami'u lahu, maka dengarkanlah, kata Allah, wa ansitu lahu, dan diamlah. Di ujung ayat apa kata Allah? La'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Subhanallah. Orang baca Al-Quran, kita dengarkan, kita diam, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu kepada diri sendiri dan kita semua, kepada anak-anak kita, mari kita ajak mereka untuk membaca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, supaya kita mendapat petunjuk dari Allah dan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai syahrul tarbiyah. Kita jadikan bulan pendidikan kepada kita. Sebelumnya kita belum jarang membaca Al-Quran. Tiba Ramadan, lihat teman-teman baca Al-Quran, kita termotivasi, kita baca Al-Quran terus siang malam. Maka jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri kita, sehingga nanti keluar Ramadan kita tetap terbiasa dengan selalu membaca Al-Quran. Demikian tausiah singkat malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.